Shalom. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Ya, adik-adik sehat? Kuat? Wow, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik di rumah sudah siap? Sudah makan sarapan pagi? Ya, semua sudah tidak mengantuk lagi ya. Sudah mandi dan sekarang sudah siap masuk dalam hadirat Tuhan. Berarti semuanya di rumah sudah dalam posisi yang manis, duduk yang manis. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita akan memuji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kelas 1 dan kelas 4 sudah siapkan Alkitabnya, dan adik-adik yang masih kecil, yang usia balita, yang belum bisa membaca, ada mama atau papa yang mendampingi untuk mengikuti ibadah pada pagi ini. Ya. Sudah siap? Kita mulai ibadahnya? Oke, semuanya ambil sikap yang manis. Nah, adik-adik, pada pagi ini kita akan dipimpin doa oleh Pak Guru ya. Nah, untuk itu semuanya tutup mata, lipat tangan. Pak Guru akan memimpin kita dalam doa pada pagi ini. Ya, silakan Pak Guru. Halo, salam. Selamat pagi semua. Sudah pada bangun ya? Ada yang belum mandi enggak? Iya, saya harap, Pak Guru harap mandi, sudah sarapan, siapkan Alkitabnya, dan siapkan peralatan untuk sekolah minggu. Oke? Nah, sekarang kita akan memulai ibadah. Tentunya kita akan naikkan doa pembukaan, dan Pak Guru pandu dari tempat ini. Kita ucapkan bersama-sama ya. Kita mulai lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pimpinan-Mu kami dapat bangun di pagi yang indah ini dalam keadaan sukacita. Dan pada pagi hari ini kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Maranatha, akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Jadilah kiranya kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, ibadah kita akan dipandu oleh Ibu Guru Naomi. Pada Ibu Guru, saya persilakan. Ya, adik-adik di rumah, kita akan mulai memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, ayo berdiri ya. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik, kita menyanyi bersama lagu Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Ya, adik-adik masih ingat kan lagunya? Ayo adik-adik di rumah semangat yuk. Ya, tepuk tangan, kita bergoyang bersama, kita memuji Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu semua kita pakai untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kita mulai. Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu,
adik-adik di rumah luar biasa semangatnya ya. Nah, adik-adik kita kembali belajar tentang kasih Yesus ya. Kasih Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita pagi ini bangun dengan sehat, itu juga adalah kasih karunia Tuhan Yesus ya. Mama papa sehat di rumah, itu juga karena kasih Yesus. Nah, kasih Yesus itu indah, oh indah. Nah, adik-adik kita lompat-lompat lagi ya, kita nyanyi kasih Yesus indah, oh indah. Kita nyanyi bersama, 1, 2, 3. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, adik-adik, gimana puji Tuhan pagi ini? Luar biasa ya. Luar biasa semangatnya. Kenapa? Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus memberikan kita kasih yang begitu indah dalam kehidupan adik-adik dan keluarga. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu adik-adik di rumah, ayo pegang Alkitabnya. Kita berdoa ya. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu dan kami mau membacanya Tuhan. Namun sebelum itu, Tuhan Yesus karuniakan kami Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami untuk memahami firman-Mu pada pagi ini dan akan menuntun kami melakukan firman-Mu sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Ibu Guru yang akan membawakan firman pada pagi ini. Tuhan Yesus mampukan dia sehingga ia boleh menyampaikan seturut kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik di rumah, sebelumnya Ibu Guru mengucapkan terima kasih ya. Adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan. Wow, luar biasa ya. Luar biasa semangatnya. Ya, kita bisa melihat ada adik Lai. Halo Lai. Ya, terima kasih Lai sudah memberikan videonya yang terbaik. Ya. Terus ada adik siapa lagi ya? Oh, adik Joshua Siregar ya. Ya, adik Joshua juga malam-malam ya sebelum bobo dia kirimkan video ayat hafalannya ya. Apa itu ayat hafalan minggu lalu? Firman-Mu adalah kebenaran ya. Terus siapa lagi ya? Oh, ada adik Felix ya. Halo Felix. Ya, adik Felix mengirimkan dari Kolaka. Wow, adik Felix, makasih tetap setia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terus siapa lagi ya? Ada Noel. Wah, Noel luar biasa pakai baju seragam sekolah ya. Dengan semangatnya memberikan video ayat hafalannya. Ya, makasih Noel, makasih Mama Noel. Ya, makasih mama-mama yang sudah mendampingi anak-anak untuk memberikan
video ayat hafalan. Nah, pagi ini kita kembali akan membaca firman Tuhan ya. Adik-adik yang kelas 1 dan sampai kelas 4 sudah bisa membaca kan? Oke, yang belum bisa membaca nanti mamanya yang membacakan di sampingnya. Adik-adik yang belum bisa membaca, duduk tenang, dengarkan apa yang mama baca ya. Oke, adik-adik, kita mulai membaca firman Tuhan. Ya, pagi ini terdapat di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37 ya. Nah, untuk itu adik-adik, firman ini akan dibacakan oleh Pak Guru. Ya, kita panggil Pak Guru yuk, bacakan firman Tuhan. Sudah ketemu semua ya? Ayo kita baca sama-sama, yaitu Lukas 10 ayat 25 sampai 37 Bu Guru ya? Iya, oke. Kita sama-sama. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datanglah orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian jawab pembacaan kita. Yang dikatakan bahagia adalah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik di rumah sudah membaca bersama Pak Guru tadi firman Tuhan pagi ini. Apa judulnya? Orang Samaria yang murah hati. Ya, adik-adik, cerita kita minggu ini bagus ya. Ya, ternyata cerita Alkitab itu
indah-indah adik-adik, bagus-bagus. Setiap minggu kita selalu mendapat cerita atau kabar baik tentang Tuhan Yesus, sesuatu yang dahsyat adik-adik. Ya, minggu-minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Ya, minggu lalu apa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan. Nah, pagi ini Tuhan Yesus akan mengajarkan kepada kita lagi bagaimana kita hidup dengan sesama manusia. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, siapakah sesamaku manusia? Ya, ketika orang Lewi lewat, ya dia lewat, dia melihat ya. Nah, kejadiannya pada saat itu Tuhan Yesus bercerita kepada seseorang yang bertanya kepada dia, ya, bagaimana Tuhan supaya saya bisa masuk surga? Ya, Tuhan bilang, lakukanlah hukum Taurat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Terus dia bilang, oh iya Tuhan, saya sudah mengasihi Tuhan. Terus siapa sih sesamaku manusia? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ya, ada seorang miskin ya adik-adik, dia sedang melakukan perjalanan. Nah, orang ini hendak pergi ke suatu tempat. Nah, kalau orang pergi itu berarti dia membawa tas. Ya, dalam tas itu ada pakaian diisi, ada uang, ya. Ya, sama dengan adik-adik. Adik-adik kalau pulang kampung pasti membawa barang ya. Ya, mamanya dan papanya bawa tas, ya. Terus naik bus, ya. Nah, biasa Lai biasa pulang ke Toraja kan. Kalau Lai pulang Toraja pasti naik apa? Toraja Indah. Wah, Lai sering pulang Toraja ya. Atau adik Noel ke Medan. Pasti kalau pulang kampung bawa tas kan. Nah, tas itu mamanya pegang. Terus Noel naik bus, kemudian naik pesawat. Nah, tapi orang ini adik-adik pada zaman itu belum ada kendaraan seperti zaman sekarang. Ya, dia berjalan kaki. Nah, dia gendong tasnya itu. Kemudian di tengah jalan, dia bertemu dengan orang jahat. Lalu orang jahat itu memukul dia. Setelah dipukul, ya, luka di kepalanya, luka kakinya, luka tangannya, dia menjadi lemah dan terbaring di pinggir jalan. Orang jahat itu kemudian mengambil semua barang orang ini, sehingga orang ini tertinggal di pinggir jalan, penuh luka dan sudah dirampok, dicuri barangnya. Nah, lewatlah 3 orang. Yang pertama adalah ahli Taurat. Ya, ahli Taurat ini dia kerjanya apa ya? Melayani di rumah Tuhan. Kemudian dia lewat. Wah, ada orang terluka nih di pinggir jalan. Kita lihat yuk. Dia lihat, saya enggak mau tolong dia. Dia kan bukan sesamaku. Ya, dia pergi. Kemudian lewat orang kedua. Dia ini orang Lewi. Orang Lewi itu memahami akan firman Tuhan. Nah, lewatlah orang Lewi. Kemudian orang Lewi lihat, ada orang yang terluka. Ya, dia kepalanya berdarah, kakinya. Tapi orang Lewi juga bilang, saya enggak mau tolong karena dia bukan sesamaku. Pergilah orang kedua. Dan orang ketiga lewat. Orang ketiga ini orang Samaria. Ya, orang Samaria ini naik keledai. Keledai itu adik-adik binatang ya, binatang seperti apa yang bisa ditunggangi, yaitu kuda ya. Kalau kuda dan keledai beda ya. Tetapi keledai bisa ditunggangi seperti kuda. Nah, orang ini
naik keledai ya. Dia tunggangi, dia lewat. Wah, ada orang yang terluka ya. Wah, banyak sekali darahnya. Kasihan sekali orang ini. Wah, ternyata dia habis dipukul sama orang jahat. Akhirnya orang Samaria ini menghampiri orang yang sedang jatuh tadi, yang sedang dipukul tadi. Lalu diambil, dilap darahnya ya, dibersihkan lukanya, dibalut, kemudian diobatin, kemudian dipakaikan kain di badannya karena orang ini sudah dibuka juga bajunya sama orang jahat ya. Dipakaikan, diselimuti dia ya, pakai kain, kemudian dinaikkan di atas keledai. Nah, di atas keledai ini ya, orang ini dituntun oleh orang Samaria. Terus orang Samaria ini, pada gambar yang kedua ini ya, orang Samaria ini membawa orang yang luka ini ke sebuah penginapan. Nah, kalau sekarang mungkin boleh dikatakan seperti hotel ya. Ya, tapi pada zaman itu dikatakan penginapan. Terus dia kasih lagi uang kepada pemilik penginapan. Tolong kamu rawat orang ini sampai sembuh. Berikan dia makanan, berikan dia obat-obatan, sampai benar-benar dia sembuh. Apabila kurang uangnya, nanti saya akan datang lagi membayar sampai orang ini benar-benar sembuh. Wah, adik-adik, dari ketiga orang ini yang Tuhan Yesus katakan, siapakah sesamamu manusia? Ya. Ya, kita setuju orang yang ketiga. Kenapa? Karena orang ketiga ini mau menolong orang yang sedang susah, ya. Orang yang sedang sakit. Itulah dia, sesamaku manusia. Orang pertama tahu firman Tuhan tapi tidak mau lakukan. Orang kedua juga begitu. Dia mau menolong kalau cuma sesamanya, maksudnya sesamanya orang Yahudi. Ya, dia tidak mau tolong kalau bukan orang Yahudi. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, apalagi saat ini kita merayakan Hari Anak Indonesia, ya. Nah, anak Indonesia itu, anak-anak Tuhan harus saling menolong. Enggak usah bilang, ih dia kan beda, bukan dari kampung saya, berarti bukan sesamaku. Nah, bukan itu. Terus, Bu Guru, sesamaku itu yang mana? Ya, seperti orang Samaria yang baik hati. Dia tidak mengenal siapa orang itu, tetapi dia mau menolong karena orang itu butuh pertolongan. Nah, adik-adik di rumah, kita mau belajar. Siapa sih sesamaku manusia? Ya, lihat ya. Lihat gambar ini, gambar ketiga. Ada seorang kakek yang mau menyeberang jalan. Dia takut karena kiri kanan ada mobil lewat, ada motor lewat, dia takut. Kemudian lewatlah seorang anak. Anak ini membantu kakek untuk menyeberang jalan. Nah, inilah yang dikatakan sesamaku manusia. Seorang anak menolong kakek yang mau menyeberang jalan. Kemudian siapa lagi sesamaku manusia? Nah, ada teman yang sakit. Nah, ketika teman sakit, ada temannya datang menjenguk. Dia memberikan semangat supaya temannya cepat sembuh ya. Dia memberikan bunga. Ya bisa juga adik-adik kalau ada temannya sakit, karena saat ini kita tidak bisa bertemu ya. Ya didoakan. Ya, Tuhan Yesus, teman saya sakit, Tuhan Yesus sembuhkan dia. Amin. Itu juga sudah mengasihi sesama, mendoakan teman yang sakit. Nah, itu juga adalah sesamaku manusia. Terus siapa lagi ya? Ada anak yang menangis.
Kenapa dia nangis? Dia sedih karena mainannya rusak. Boneka yang paling ia sayangi rusak. Kemudian ada temannya punya boneka 5 di rumah. Ya, siapa yang punya banyak boneka? Ya, kemudian dia berikan satu boneka ini kepada temannya yang rusak bonekanya. Nah, dia bilang, kamu jangan sedih lagi ya. Bonekamu yang rusak saya ganti dengan boneka saya yang baru. Ini masih bagus kok boneka saya, bisa kamu pakai lagi. Akhirnya temannya yang menangis sedih menjadi, wow, terima kasih. Saya punya teman yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan saya teman yang baik. Ya, itu juga adalah sesamamu manusia, sesama kita manusia. Yaitu membantu teman yang sedang sedih. Ya. Nah, apalagi adik-adik yang bisa kita lakukan sebagai sesama manusia. Ya, adik-adik punya buah di rumah, buahnya banyak, ya. Ada pisang, apel, jeruk, ya. Kemudian adik-adik lewat pinggir jalan, mungkin lihat ada anak-anak jalanan yang belum makan. Nah, adik-adik bisa berbagi. Hai teman-teman, namaku Lai. Hai teman-teman, namaku Noel. Saya mau berbagi buah nih. Ya, ini saya punya buah banyak. Ya, saya punya buah pisang banyak, punya buah apel. Ini saya kasih kamu ya, kamu makan. Kita harus berbagi terhadap sesama. Nah, jadi adik-adik sudah paham, sudah tahu siapa sesamamu manusia? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menolong orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Itulah sesama kita. Kalau dia sedih, kita hibur dia supaya dia senang. Terus kalau dia sakit, kita doakan. Ya. Nah, adik-adik, cerita kita pagi ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbagi kasih. Karena kasih Yesus indah, oh indah, seperti kita nyanyi tadi ya. Kasih Yesus indah, oh indah. Sehingga ketika Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, berarti kita juga harus mengasihi sesama kita. Ya, kita sudah mengasihi Tuhan, kita juga wajib mengasihi sesama kita. Nah, kakak di rumah juga adalah sesama kita. Kita harus saling mengasihi antara kakak, adik, ya, tidak boleh saling bertengkar ya di rumah. Ya, pokoknya saling sayangi, sayang menyayangi ya. Oke, saling berbagi. Kalau punya roti, ya, kemarin kan kita cerita tentang seorang anak kecil mau berbagi roti dengan semua orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu sayang sama anak-anak. Adik-adik, Tuhan Yesus itu senang sekali sama anak-anak, ya. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalannya, ya, nanti Ibu Guru kembali kirimkan ke Mama, ya. Tepat di kitab Matius 22 ayat 29, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke adik-adik, kita nonton bersama ya bagaimana videonya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama lewat orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu,
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, adik-adik sudah lihat bersama kan? Bagaimana orang Samaria yang baik hati seperti yang Ibu ceritakan tadi dan yang terdapat di dalam Alkitab pada pagi hari ini yang kita baca. Nah, adik-adik, kita siap menjadi sesama manusia untuk saling mengasihi? Oke, kalau kita siap menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, kita menyanyi, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, adik-adik, terima kasih, luar biasa semangatnya. Ya, kita menyanyi tadi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi adik-adik dengan kasih Tuhan, ya. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan pagi ini. Kita akan bernyanyi bersama Adik Noel, ya. Adik Noel akan memandu kita bernyanyi pada pagi ini, ya, lewat lagu Beri Syukur. Kita bernyanyi bersama Adik Noel. Shalom teman-teman, namaku Immanuel Siadian. Aku akan
Aku ya. Saya sedang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya sedang berdoa. Saya sedang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya sedang berdoa. Saya sedang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya sedang berdoa. Makasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Adik Noel sudah pimpin teman-temannya untuk menyanyi lagu persembahan. Adik-adik yang lain yang mau menyanyi seperti Adik Noel, ayo kirim videonya ya. Ya, biar walaupun kita ibadah secara online masing-masing di rumah, tapi kita juga masih bisa melayani adik-adik, melayani sesama teman-teman kita seperti Adik Noel dari rumah bisa memimpin kita lewat ibadah pagi ini. Ayo teman-teman yang lain, kirim dong videonya ya. Tuhan senang kalau kalian dengan penuh sukacita memuji, memuliakan namanya. Adik-adik sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan, kita mau doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Bapa. Pagi ini kami banyak belajar Tuhan. Bagaimana supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami dan juga kami boleh mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Bapa di dalam sorga, pada pagi ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami, sehingga boleh menjadi pelayanan di dalam jemaat-Mu dan pelayanan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini juga Tuhan, kami berdoa buat teman-teman yang mungkin berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas hari sukacita yang Engkau berikan bagi mereka. Biarlah lewat ucapan syukur dan doa mereka Tuhan yang mereka naikkan Tuhan, kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupannya. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus tolong sembuhkan mereka Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Bapa, kami berdoa buat Mama dan Papa, Opa dan Oma yang setia mendampingi kami di rumah. Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan bagi mereka, agar mereka selalu Tuhan sehat kuat dan penuh dengan hikmat Tuhan untuk menuntun kami tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan nasihat orang tua dan juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, tuntun kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan,
Selimuti kami dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus, agar kami selalu aman dalam perlindungan kasih-Mu. Bapa di sorga, berkati pekerjaan Mama dan Papa setiap hari. Tuhan juga yang akan melindungi mereka ketika Mama dan Papa ke kantor maupun tempat kerja yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, Bapa, sempurnakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, pada pagi ini sebelum kita tutup ibadahnya, ya, kita menyanyi K-A-S-I-H, kasih. K-A-S-I-H, ya, kasih, kasih, kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar dan tidak mudah marah. Oke, kita mulai menyanyi kasih. Terima kasih adik-adik. Sebelum ibadah ini kita tutup, ya, kita mau tampilkan dulu ya video adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan minggu lalu. Ya. Oke adik-adik, kita lihat bersama. Ya, adik-adik, ibadah pagi ini kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Guru. Terima kasih anak-anak yang manis. Sampailah kita di penghujung acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Oke, kita lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, demikian sekolah minggu pada pagi hari ini. Pak Guru dan Ibu Guru dan Kakak Pian mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam.
Namaku Joshua Siregar. Joshua Siregar. Injil Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Hai teman-teman, hai Bu Guru. Perkenalkan nama saya dipanggil Chris. Umur saya 5 tahun. Saya tinggal ayat hafalan saya Yohanes 17 ayat 17b. Imanmu adalah kebenaran. Namaku Ai. Ayat hafalanku Yohanes 17 ayat 17b. Firmanmu adalah kebenaran. Terima kasih. Bye. Hai. Namaku Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39b. Tuhan berkati. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah